Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Summa salatu wassalamu an atammanil akmalani ala sayyidil mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, ketika seorang muslim memasuki bulan Ramadan, maka ia akan bersungguh-sungguh dalam beribadah, memperbanyak sedekahnya, memperbanyak bacaan Al-Qur'annya, memperkuat sholat malamnya. Begitu pula orang yang gemar bermaksiat, ketika ia memasuki bulan Ramadan, maka ia akan mulai mengurangi maksiatnya tersebut atau bahkan berhenti melakukan kemaksiatan tersebut. Kedua manusia ini mereka paham bahwasanya bulan Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Mereka paham bahwasanya pahala dan dosa pada bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, "Ya baghiyal khair, wahai para pencinta-pencinta kebaikan, ketika datang bulan Ramadan, akbil, maka sambutlah bulan tersebut. Ini adalah momentum kalian untuk meningkatkan ibadah kalian kepada Allah." Dan wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai para pecinta-pencinta keburukan, berhentilah, karena sesungguhnya Ramadan bukanlah tempat kalian untuk melakukan keburukan-keburukan tersebut. Pencinta kebaikan, pencinta keburukan, ketika mereka memasuki bulan Ramadan, mereka sama-sama meningkatkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun akankah ketaatan ini hanya berada di titik Ramadan atau akan berlanjut setelah bulan Ramadan? Maka para ulama mengatakan, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba-hambanya Allah dan jangan menjadi hambanya Ramadan. Ketika engkau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Abadi. Ketika engkau menjadi hambanya Ramadan, Ramadan telah pergi. Sebagaimana yang dikatakan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha kekal abadi. Begitu pula ketika engkau beribadah di bulan Ramadan ini karena Allah Maha kekal abadi. Dan ketika engkau beribadah di bulan Ramadan ini karena bulan Ramadan, maka sesungguhnya bulan ini telah pergi. Bishr al-Hafi rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang manusia yang meningkatkan kualitas ibadahnya atau hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Beliau mengatakan, bi'sal qaum, qaumun la ya'rifunallaha haqqan illa fi Ramadan. Sejelek-jeleknya kaum adalah kaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Adalah kaum yang tidak mengetahui hak-haknya Allah kepada dirinya untuk diibadahi kecuali di bulan Ramadan. Artinya dia hanya beribadah, meningkatkan ibadahnya, semangat ibadahnya hanya di bulan Ramadan, maka dikatakan bi'sal qaum, sejelek-jeleknya kaum. Inna saliha, sesungguhnya orang yang saleh, yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Orang yang saleh yaitu adalah orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap tahunnya, di bulan-bulan manapun, bulan Ramadan ataupun bulan Syawal atau bulan yang lainnya, karena sesungguhnya Rabb seluruh bulan ini yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah menghususkan waktu-waktu tertentu untuk beribadah? Maka beliau radhiyallahu taala anha menjawab, la, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkhususkan waktu tertentu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amaluhu dimatan, dan beliau melanjutkan, karena ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketaatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah itu continue terus menerus. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara tanda bahwasanya ibadah tersebut diterima oleh Allah ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dikatakan oleh para salaf, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha, di antara balasan kebaikan yaitu adalah dimudahkannya ia untuk mengerjakan kebaikan setelahnya. Wa min jaza'is sayyiati as-sayyiatu ba'daha, dan di antara balasan keburukan yaitu adalah dengan dimudahkannya ia melakukan keburukan setelah keburukan yang ia lakukan itu. Maka ketika kita di bulan Ramadan beramal soleh, lanjutkan kebaikan ini di bulan manapun, sebagaimana kita diperintahkan untuk melanjutkan puasa ini di bulan Syawal, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian ia melanjutkan puasanya di bulan Syawal selama 6 hari, maka pahalanya seakan-akan ia berpuasa 1 tahun penuh. Mari kita lanjutkan ibadah kita setelah bulan Ramadan ini di bulan Syawal, puasa selama 6 hari. Ketika kita menjadi hamba yang hanya taat di bulan Ramadan, saya tekankan lagi, ketika kita hanya menjadi hamba yang taat di bulan Ramadan, kita kemungkinan memasuki 2 titik ini. Yang pertama, menjadi bi'sal qaum, sejelek-jelek kaum yang dikatakan para ulama-ulama terdahulu. Yang kedua yaitu adalah tanda bahwasanya ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk taat kepadanya di setiap bulan manapun, terlebih lagi di bulan Ramadan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan membuahkan amal ibadah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.